Bab 364 tumbang semua. P50. Mendengar Hans mengatakan ini, Lian, Rina dan beberapa orang lain jadi menyemburkan tawa. Mencuci baju dan memasak. Hebat, benar-benar pria yang baik. Ejek Rina. Apanya yang hebat? Itu bukannya pekerjaan bawahan. Lian berpura-pura tidak mengerti. Hans tidak mengatakan apapun. Dia hanya menatapi Valentino sambil tersenyum. Menurutnya, kalau Valentino berani ikut dengan mereka, maka Valentino sudah harus siap untuk diejek. Kalau Valentino orang yang tahu keadaan, maka seharusnya dia pergi secepatnya agar tidak mengganggu mereka. Di sini, posisi Hans yang paling tinggi. Kalau tidak ada Valentino, bukankah Angel dan Jenny akan dekat dengan Hans? Hans, kalau kamu seperti ini, aku bisa marah. Kenapa kamu bilang kakak iparku itu tidak bisa main bowling? Jenny jadi mulai kehilangan kesabaran. Sebelum sikap Jenny pada Valentino berubah, dia pernah bilang pada Hans bahwa Valentino hanyalah bajingan yang bertopang pada keluarga mereka dan dia sangat membenci Valentino. Namun setelahnya, Jenny juga sering bilang pada Hans bahwa dirinya sudah berbaikan dengan Valentino. Jadi, dia berharap Hans menganggap Valentino sebagai kakak. Namun, kenapa Hans masih saja terus mempersulit Valentino? Jenny, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Tidak semua orang bisa bermain bowling. Meski Hans merasa kesal, dia tetap tersenyum. Kakak ipar, kamu tidak bisa? Jenny kesal sekali, lalu dia menoleh menatapi Valentino. Angel juga menatapi Valentino. Diam-diam dia jadi agak berharap. Setiap wanita pasti berharap suami mereka lebih hebat dari pria lain. Begitu juga dengan Angel. Aku bisa sedikit. Valentino mengangguk pelan. Kalau hanya bisa sedikit sih bukan apa-apa. Main bowling itu harus melalui latihan profesional, jadi jangan bikin malu. Kata Rina sambil mengedutkan bibirnya. Ya, kita semua sudah lihat sendiri kemampuan bowling Kak Hans. Jadi, yang lain jangan mempermalukan diri kalian sendiri. Kata Lian. Valentino menggeleng perlahan. Dia memang tidak tertarik pada bowling. Sebagai keturunan keluarga Wijaya yang berasal dari kota Kamer, jadi tentu saja dia tidak akan kalah dari anak keluarga lain. Dulu, anak-anak keturunan keluarga militer harus belajar naik kuda dan panahan. Sementara itu, keturunan keluarga menteri harus membaca banyak buku dan mempelajari politik. Sementara itu, di keluarga Wijaya, anak perempuan harus belajar moral, alat musik seperti piano, catur, kaligrafi dan melukis sejak kecil. Para anak laki-laki juga harus mempelajari permainan kelas tinggi seperti golf dan bowling, juga harus mempelajari bisnis, ekonomi dan manajemen. Meski Valentino dipandang sebelah mata oleh keluarga Wijaya, dia sudah berlatih permainan semacam ini sejak kecil. Jadi, mana mungkin dia tidak bisa? Baiklah, karena Kak Valentino tidak bisa main bowling, ayo kita main yang lain. Hans tersenyum pelan. Kakak ipar, aku yakin kamu bisa. Sini, biar kuajari. Jenny mengulurkan tangannya, lalu dia memberikan bola bowling di tangannya pada Valentino. Valentino tertegun sejenak, kemudian dia menerima bola bowling tersebut. Sementara itu, Angel juga menatapi Valentino dengan berharap dia berkata pelan. Semangat, Valentino. Baiklah, akan kucoba. Valentino mengelus ujung hidungnya, lalu dia berjalan ke arah jalur bowling. Hans menghindar memberinya posisi. Kemudian dia tersenyum pelan sambil berkata, baiklah, memaksa ingin main tanpa peduli hasilnya. Ya, kahit. Selain Angel dan Jenny, orang lain menatapi Valentino sambil tersenyum. Kakak ipar, biar kuajari. Jenny melompat mendekatinya bagaikan seekor kelinci kecil. Dia memegang lengan Valentino dan ingin mencoba melemparnya. Angel merasa sangat tidak berdaya. Namun, dia tidak cemburu melihat tindakan adiknya. Karena itu, dia melangkah maju beberapa langkah untuk menonton. Karena Valentino tidak bisa menolak keramahan Jenny, maka dia mengangguk tanpa daya. Jenny memegang pergelangan tangan Valentino dengan kedua tangannya di hadapan orang-orang. Lalu, dia berteriak sesaat sebelum membantu Valentino melemparkan bolanya. Wush! Bola bowling itu terlepas. Namun sebelum bola itu lepas dari tangannya, Valentino sempat menggerakkan pergelangan tangannya untuk mengarahkannya ke sudut tertentu. Tidak ada yang menyadari gerakan kecil Valentino. Hanya Jenny yang merasakan bahwa sepertinya pergelangan tangan Valentino sempat bergetar sesaat. Dum!
Bola bowling itu meluncur ke depan dan menabrak sebaris botol. Shoot! Shoot! 10 botol langsung tumbang semua. Layar di atas menampilkan tulisan Strike! Sebelum terdengar suara penyiar suara wanita yang juga melaporkan hasil putaran bowling tersebut. Strike berarti semua botol itu tumbang. Valentino mampu mengenai semua botol. Hans agak kebingungan, orang-orang juga kehilangan senyum mereka. Bahkan, Jenny sendiri juga kurang percaya. Dirinya hanya memegangi tangan Valentino untuk melemparkan bola tersebut, tapi botolnya jatuh semua. Memangnya dirinya bisa memainkan bowling sehebat ini. Angel tepuk tangan, dirinya terlihat senang sekali. Sementara itu, orang lain yang ada di ruang bowling ini jadi memusatkan perhatian mereka pada Valentino. Botolnya kena semua. Setelah bermain selama ini pertama kalinya aku melihat ada yang kena semua. Pasti bohong, masa 10 botol tumbang semua. Menurutku juga begitu, sulit sekali menumbangkan semua botol bowling. Bahkan pemain bowling profesional sekalipun juga belum pasti bisa kena semua. Belum juga Hans bertanya, seorang pria warga asing yang bermata biru dan hidung mancung serta rambutnya dikepang mendekat ke arah mereka. Oh, bro. Pria warga asing itu mendecak sesaat sebelum berkata-kata dalam bahasa Inggris. Apa katamu? Hans mengerutkan alisnya. Aku baru saja datang ke sini, jadi aku tidak bisa bahasa setempat. Pria luar negeri itu tertegun sesaat sebelum menjawab Hans dengan bahasa Indonesia yang kaku. Kemudian, orang luar negeri itu berbicara bahasa Inggris lagi, membuat Hans dan yang lainnya tertegun. Tentu saja Angel dan Jenny bisa mengerti maksud perkataan Hans, tapi mereka tidak berniat menjawabnya. Penerjemah, panggil penerjemah. Hans mengerutkan alisnya. Valentino menggeleng perlahan, lalu dia berkata pada pria asing itu dalam bahasa Inggris. Halo, ada yang bisa kubantu? Bahasa Inggris Valentino sangat lancar, membuat semua orang tertegun. Terutama Jenny yang kuliah di luar negeri. Jenny bisa membedakan pelafalan dan penggunaan kata bahasa Inggris mahasiswa wadia dengan orang luar negeri. Sementara itu, bahasa Inggris yang dikatakan Valentino sangat memenuhi standar. Kalau hanya didengar dari suaranya, mungkin orang lain akan mengira bahwa Valentino itu orang luar negeri. Pria asing itu juga tertegun, kemudian dia berjalan ke arah Valentino. Valentino berbicara dengan pria asing itu di bawah tatapan terkejut orang-orang. Begitu pria asing itu selesai mengatakan kalimatnya, Valentino langsung menjawabnya dengan bahasa Inggris juga tanpa ragu. Bahkan Angel dan Jenny juga kaget. Saat ini, Valentino berbicara bahasa Inggris dengan lancar sambil tersenyum. Dirinya bagaikan bos perusahaan transnegara yang sedang berbicara dengan orang luar negeri. Angel dan Jenny jadi berpikir, apakah Valentino benar-benar bajingan yang tidak punya rumah? Bahkan meski kalau Valentino masuk ke universitas bagus sekalipun, sepertinya dia juga tidak akan sehebat ini. Bahkan, Angel yang merupakan lulusan universitas ternama pun jadi malu karena dia tidak sehebat Valentino. Bab 365 tidak akan dijual meskipun harga tinggi. Valentino berbincang-bincang dengan bule bermata biru itu dengan sangat senang. Lalu, bule itu menjentikkan jarinya menyuruh orang membawakan 2 kotak kecil indah. Dia bahkan langsung memberikan kepada Valentino dan bersalaman dengannya. Setelah bule itu berpamitan dengan Valentino, Hans dan lainnya merasa sedikit kebingungan. Jenny dan Angel mengelilingi Valentino sambil bertanya dengan penasaran. Apa ini? Namanya adalah Andy, dia adalah pemilik arena bowling ini. Dia sangat menyukai bowling. Hari ini, aku adalah pelanggan pertama yang mencetak poin sempurna, jadi dia memberiku hadiah ini. Lalu aku minta sama dia satu lagi agar kamu dan Jenny masing-masing mendapatkannya. Ucap Valentino sambil tersenyum. Wah, dia baik sekali. Jenny membuka kotak kecil dengan semangat. Di dalam kotak terdapat perlengkapan bowling dan bola bowling mini. Bahkan masih ada botol kecil yang sangat indah seperti karya seni. Souvenir seindah ini memang sulit untuk ditolak. Angel dan Jenny sangat menyukainya hingga tidak lepas dari tangan mereka. Trina dan lainnya melihatnya dengan tatapan iri. Bahkan beberapa pelanggan lainnya juga sangat iri. Souvenir ini memiliki arti yang tidak biasa dan bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Cih, bukankah hanya souvenir saja? Apa yang patut dibanggakan? Meskipun Rina sangat iri, tapi dia tetap mencibir. Saat dia baru selesai mengatakannya, datanglah seorang pria parubaya berpakaian rapi. Tuan, bagaimana jika kamu menjualkan souvenir ini padaku? Aku tawarkan 100 juta.
Sungguh konyol. Souvenir arena bowling Andi ingin kamu beli dengan harga 100 juta. Aku tawarkan 200 juta. Datanglah pria parubaya yang lain. Sebelumnya ada orang yang menawarkan 400 juta, tapi Andi tetap tidak menjualnya. Apa kalian terlalu anggap remeh? Aku tawarkan 500 juta. Dalam sesaat, beberapa orang kaya langsung berebutan menawarkan harga souvenir yang dipegang Jenny dan Angel. Valentino dan lainnya tidak pernah datang, jadi mereka tidak tahu arti souvenir arena bowling milik Andi, tapi mereka semua tahu. Andi hanya menyukai bowling, dia tidak perlu menggunakan ini untuk menghasilkan uang. Bahan yang dipakai untuk membuat souvenir itu sangat mewah, nilainya mencapai puluhan juta. Rena langsung menutup mulut dan menundukkan kepala. Hans dan lainnya malah sangat iri. Kalau Valentino bersedia menjualnya, maka dia akan langsung mendapatkan 1 miliar. Ini adalah jumlah yang besar bagi pecundang seperti Valentino. Valentino, bagaimana kalau kita menjualnya saja? Ucap Angel. Dia tahu kalau villa Valentino belum dibayar lunas. Kakak ipar. Jenny malah tidak rela memberikannya. Dia melihat Valentino dengan ekspresi menyedihkan. Jenny, kamu jangan begitu. Ucap Angel sambil mengerutkan alisnya. Baiklah. Jenny masih tidak rela, tapi dia tetap saja memberikan souvenir ini kepada Valentino. Valentino hanya tersenyum, dia tidak menerimanya, melainkan mengatakan kepada beberapa orang itu. Terima kasih, aku tidak menjualnya. Angel, Jenny, bahkan Hans juga sangat terkejut. Valentino tidak mau 1 miliar. Dia lebih memilih 2 barang ini. Tuan, kalau menurutmu harganya terlalu rendah, aku masih bisa menawarkan 600 juta. Apa kamu mau? Aku sangat menyukai benda ini. Pria parubaya menggoyangkan jam tangan emas di pergelangan tangannya sambil mengatakan dengan sombong. Dalam 1 miliar, katakan saja harga yang kamu inginkan untuk 1 set. Pria parubaya lainnya mengatakan dengan tidak sabar. Hans dan lainnya sangat terkejut. Kalau Valentino bersedia menjual, maka dia akan langsung mendapatkan 2 miliar. Kali ini, bahkan Jenny juga mulai tergoyahkan. Namun, Valentino tetap saja menggelengkan kepalanya. Terima kasih, tapi aku tidak akan menjualnya. Barang yang disuka mereka berdua tidak akan kujual walaupun harganya tinggi. Valentino membalikkan badan setelah mengatakannya. Valentino, kakak ipar. Angel dan Jenny memanggilnya secara bersamaan dengan tatapan terharu. Kalau begitu, baiklah, kami tidak merebut lagi. Beberapa orang kaya itu sangat bermoral. Mereka hanya berpamitan dan langsung pergi. Hans malah merasa Valentino pasti orang bodoh. Siapa yang tidak mau 2 miliar? Kakak ipar, aku hebat, kan? Kalau bukan karena bantuanku, kamu pasti tidak akan mendapatkan poin sempurna. Ucap Jenny dengan bangga. Ya, semua ini berkat kamu. Valentino tertawa sambil menganggukkan kepala. Hans dengan tidak senang berkata, Kak Valentino, kami ingin melihat kemampuanmu. Apa maksudmu menyuruh Jenny membantumu? Menurutku lebih baik kamu tidak melihatnya. Kalau tidak kamu akan tertekan. Ucap Valentino. Apa? Hans langsung terkejut. Beberapa orang lainnya juga sangat terkejut. Apa maksud Valentino? Jangan-jangan dia menganggap dirinya sangat hebat karena berhasil mencetak poin sempurna. Kalau kamu bisa mengejutkanku dengan kemampuanmu, maka aku akan menelan bola bowling ini. Hans menunjuk ke arah bola yang ada di samping. Kamu benar-benar mau menelannya? Valentino bertanya dengan serius. Semua orang tertegun. Tidak ada yang menyangka Valentino bisa bertanya seperti ini. Jenny tidak bisa menahan tawanya. Sudahlah, Hans, kita main yang lain saja. Ucap Jenny. Tidak. Aku mau melihat kemampuan Kak Valentino. Ucap Hans dengan tegas. Baiklah, kalau kamu ingin menelannya, aku akan mengabulkannya. Valentino menggelengkan kepala, kemudian mengambil sebuah bola. Semua orang langsung mundur ke belakang memberikan tempat untuk Valentino. Semua pelanggan arena bowling juga berkumpul lagi. Mereka ingin melihat apakah Valentino hanya bermain sembarangan, karena barusan tadi dia berhasil mencetak poin sempurna. Kakak ipar, kamu membungkuk dulu, lalu ayunkan lenganmu ke belakang, setelah itu dorong ke depan. Jenny mengajarkan Valentino. Valentino menganggukkan kepala, tapi dia tidak membungkuk sama sekali. Dia hanya berdiri dengan tegak sambil memegang bola bowling. Setelah itu,
Valentino melihat 10 pin yang tersusun di ujung. Dia berdiri di tempat, lalu melemparkan bola bowling seperti melempar sampah. Hah? Konyol sekali. Rina tertawa licik. Ternyata kamu memang asal-asalan. Bahkan teknik dasarnya juga tidak bisa. Lian juga menganggukkan kepala. Beberapa orang lainnya juga langsung tertawa melihat Valentino yang berdiri tegak saat memainkannya. Kamu ini bukan bermain bowling, melainkan main badminton, kan? Walaupun kamu sedang bermain badminton, kamu juga harus memakai tenaga, kan? Namun, Valentino malah bermain bowling seperti sedang buang sampah. Bukankah ini sangat konyol? Tampaknya souvenir Andi sia-sia. Awalnya mengira Valentino adalah ahli, ternyata masih pemula. Semua orang melihat bola bowling yang dilempar Valentino seperti tidak bertenaga sambil bergerak ke depan dengan pelan. Namun, semua orang menyadari kalau bola ini seakan-akan dipasang motor hingga tidak berhenti berputar. Ini, seorang ahli dalam bowling merasa aneh, tapi dia tidak mengatakan apapun. Bab 366 Master, apa Anda menerima murid? Pandangan semua orang mengikuti bola bowling yang berputar. Bam, bam, bam. Bola bowling terus berputar mengenai 10 pin dengan tepat dan langsung menjatuhkan semuanya. Strike! Semuanya jatuh lagi. Apakah ini teknik bola berputar? Gaya sentrifugal yang dihasilkan oleh putaran bola bowling berkecepatan tinggi digunakan untuk umpan balik dari sentuhan badan pin dan gaya pantul yang dihasilkan membuat bola bowling menabrak pin lain lagi. Dia memang hebat. Wah, dia memang ahli. Aku berlatih 1,5 tahun demi teknik ini, sekarang juga hanya berhasil sesekali saja. Kerumunan penggemar bowling merasa sangat terkejut. Wah, kakak ipar hebat. Jenny bertepuk tangan dengan senang. Angel juga melihat Valentino dengan bangga. Ekspresi Hans dan lainnya sangat masam. Mereka tidak menyangka Valentino sekali lagi mencetak poin sempurna. Pertama kali dia asal-asalan, tapi kali ini Valentino jelas-jelas tidak bisa main bowling. Dia bahkan tidak tahu teknik dasarnya. Kamu mau makan yang mana? Valentino membalikkan badan menunjuk bola di depannya sambil menanyakan Hans. Semua orang langsung tertawa terbahak-bahak. Bola bowling terbuat dari resin polyester dan karet keras di bagian luar. Siapa yang sanggup menelannya? Sebelum membahas bisa dicerna atau tidak, apakah Hans punya kekuatan menggigit sebagus ini? Apa dia sanggup mengunyah? Kamu asal-asalan. Kamu main sekali lagi? Hans berteriak dengan tidak senang. Valentino tertegun sesaat, lalu menganggukkan kepala berkata, "Baik, aku akan memuaskanmu." Dia kembali mengambil bola, lalu berjalan ke lintasan lain. Kali ini, seluruh penggemar bowling memusatkan perhatian mereka di pergelangan tangan Valentino. Mereka ingin melihat cara bermainnya. Mereka jarang bertemu dengan ahli seperti ini, jadi mereka merasa pantas kalau bisa belajar dari Valentino. Kini, Valentino tetap tidak membungkuk. Dia tetap berdiri tegak. Dia perlahan memiringkan badan dan melemparkan bola keluar. Bam! Bola bowling jatuh di atas lintasan dan berputar dengan cepat, tapi putaran kali ini berbeda dengan sebelumnya. Kekuatan putaran yang unik membuat bola bowling bukan lurus ke depan, melainkan seperti tali busur. Astaga! Bola busur! Itu adalah bola busur. Aku hanya pernah melihat 1 kali di TV. Ini, bahkan atlet juga sulit membuat bola busur. Kalian minggir dulu, aku mau merekamnya. Saat melihat bola bergerak di lintasan, mereka semua sudah tahu kalau kali ini akan strike lagi. Bola busur menggunakan gaya rotasi unik yang membuat bola bowling menghasilkan lintasan busur standar. Saat bola bowling menyentuh pin, bola tidak akan berhenti berputar ataupun jatuh ke dalam lubang, melainkan akan mengikuti garis busur melintas ke satu sisi menyentuh pin lain. Bam! Prang! Bola bowling membentuk garis busur yang indah dan menjatuhkan 10 pin ini. Hari ini Valentino memainkan 3 kali dan strike sebanyak 3 kali. 1 kali adalah kebetulan, 2 kali adalah kebetulan, apakah 3 kali masih kebetulan? Valentino memang orang hebat. Semua orang sangat tercengang. Terutama Jenny dan Angel, mereka tidak menyangka Valentino bisa bermain hiburan kelas atas ini. Mereka sangat sulit menyamakan Valentino bapak rumah tangga dengan hiburan kelas atas ini. Kamu mau makan atau tidak? Valentino menoleh ke arah Hans. Aku tidak terima. Kamu hanya asal-asalan.
Ekspresi Hans semakin masam. Valentino terdiam beberapa saat, setelah itu dia berjalan ke lintasan selanjutnya. Berhubungan Hans tidak terima, maka dia akan memuaskannya. Kini, seluruh arena bowling menjadi panggung solo Valentino. Pertunjukan solo. Bam! Bola bowling dilempar dan langsung menjatuhkan semua pin. Dia asal-asalan! Teriak Hans. Bam! Strike lagi. Asal-asalan! Hans berteriak lagi. Bam! Strike lagi. Asal-asalan! Suara Hans menjadi semakin rendah. Bam! Bam! Shoot! Setiap lemparan Valentino bergerak sampai ujung, pin bowling pasti jatuh semuanya. Semuanya strike. Awalnya Hans masih sangat keras, sampai akhir suaranya perlahan menjadi kecil dan menghilang. Valentino bermain 10 kali. Semuanya selalu poin sempurna. Ini membuat semua orang di tempat sangat terkejut. Meskipun Hans sangat tidak puas, sekarang dia terpaksa menerima kenyataan ini. Kemampuan bowling Valentino lebih hebat dibandingkan atlet profesional. Kemampuan Hans bahkan tidak bisa dibandingkan dengannya. Valentino menghabiskan lintasan pertama sampai lintasan ke-10 dengan poin sempurna. Semua orang sangat terkejut melihat ini. Hans tidak berani membantah lagi. Menurutku, kekuatan gigimu mungkin tidak sebagus ini. Jadi kamu tidak perlu makan bola ini lagi. Namun, kalau kamu mau makan, aku juga tidak melarangmu. Ucap Valentino sambil membalikkan badan dengan tangan di punggung. Hans sangat emosi, tapi dia tidak berani menjawab. Seorang pria harus berani mengakui kekalahan. Di depan banyak orang, dia harus menjadi pria yang menepati janji. Namun, apakah dia benar-benar akan menggigit bola bowling? Jenny dalam hati sangat berterima kasih dengan Valentino. Dia tahu Valentino tidak mempermasalahkan karena Jenny. Sudahlah, Kak Hans, ayo kita pergi ke pemandian air panas, nanti tidak ada tempat kalau kita kelamaan. Lian maju untuk mencairkan suasana, menarik Hans berjalan keluar. Tentu saja Hans mengikuti Lian pergi. Trina dan lainnya melirik Valentino sekilas, setelah itu mengikuti mereka pergi. Jenny mengajak Valentino dan Angel karena dia menyukai Hans. Tuan, salah. Master, apakah Anda menerima murid? Pria parubaya dengan jam tangan emas melihat Valentino dengan tatapan penuh harapan. Master, terimalah saya jadi murid Anda. Soal biaya terserah berapa saja juga. Master. Dalam sesaat, Valentino bertiga dikelilingi seperti artis. Valentino sangat canggung, dia hanya menolak mereka, setelah itu membawa Angel berdua keluar dari arena bowling. Astaga, kakak ipar, kalau kamu buka les bowling dan menerima mereka menjadi muridmu, kamu dalam sesaat bisa mendapatkan 2 miliar. Ucap Jenny dengan senang. Hari ini aku hanya menemani kalian bermain, jadi aku tidak melakukan hal lain. Jawab Valentino sambil tertawa. Baiklah, ayo pergi ke pemandian air panas. Jenny menganggukkan kepala dan berlari ke depan.